Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita. Di sini kamu bisa mendengarkan cerita menarik dan unik. Semoga kamu suka ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, suka dan komen. Serta bagikan cerita ini jika menurutmu itu menarik. Selamat mendengarkan. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Di pesisir barat Pulau Jawa, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Banten, hiduplah seorang gadis yang konon tak hanya cantik jelita, tapi juga memiliki aura mistis yang luar biasa. Ia dikenal dengan nama Nyimas Melati. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama, dan tubuhnya seharum bunga melati mekar di pagi hari. Masyarakat pesisir menyebutnya Putri Laut karena ia kerap terlihat berdiri di tepi pantai berbicara kepada ombak dan burung camar seolah mereka sahabat lamanya. Tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Konon, Nyimas Melati ditemukan oleh seorang nelayan tua yang tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan bakau. Saat itu ia sedang menjaring ikan ketika melihat sesosok bayi perempuan terapung dalam kelopak bunga melati raksasa di tengah laut. Bayi itu tersenyum padanya, dan air laut seketika menjadi tenang. Nelayan itu, yang tak memiliki anak, langsung membawa pulang bayi tersebut dan merawatnya penuh kasih sayang. Ia percaya bayi itu adalah anugerah dari Dewa Laut. Seiring waktu, Melati tumbuh menjadi gadis yang elok rupawan, dan juga sangat cerdas dan berjiwa lembut. Ia pandai menenun, mengolah ramuan herbal, serta mengobati luka dan penyakit dengan tangannya. Banyak warga desa yang datang ke rumah si nelayan untuk meminta pertolongan Melati. Tapi di balik kelembutannya, tersimpan kekuatan besar yang tak diketahui banyak orang. Ketika malam tiba dan bulan memancar di langit, Melati sering pergi ke pantai dan tenggelam dalam doa-doa panjang. Pada suatu malam bulan purnama, ketika Melati sedang merenung di tepi pantai, tiba-tiba ombak laut terbelah, dan dari sana muncul sesosok wanita anggun berselendang hijau. Ia adalah Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Ratu Kidul menyapa Melati dengan lembut dan berkata bahwa Melati bukanlah gadis biasa. Ia adalah titisan dari penjaga laut, keturunan wanita suci dari masa silam yang dikirim untuk menjaga keseimbangan antara laut dan daratan. Melati terkejut, namun tak merasa asing dengan suara sang ratu. Sejak malam itu, Melati mulai dilatih ilmu kebatinan dan kesaktian oleh Ratu Kidul melalui mimpi dan pertemuan-pertemuan rahasia di antara ombak. Ia diajarkan cara mendengar suara alam, menenangkan badai, menyembuhkan luka bumi, dan menyeimbangkan energi yang tak kasat mata. Ia pun diberi tugas untuk menjaga harmoni antara manusia dan laut, menjaga agar keserakahan manusia tak merusak alam. Ratu Kidul menasihatinya agar tetap hidup sebagai manusia biasa, agar tak menimbulkan kegemparan. Melati tumbuh menjadi gadis yang tidak hanya cantik, tapi juga bijak dan berhati mulia. Wajahnya berseri, dengan sorot mata lembut yang membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Rambutnya hitam panjang, berkilau seperti malam hari yang diterangi rembulan. Siatnya yang rendah hati membuat rakyat mencintainya. Ia sering terlihat membantu para ibu di pasar atau ikut menanam padi di sawah bersama para petani. Karena kecantikannya yang tersohor, banyak bangsawan dan pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun, tak satu pun dari mereka mampu meluluhkan hati Melati. Ia menolak dengan sopan setiap lamaran yang datang, selalu berkata bahwa ia belum menemukan laki-laki yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Ia juga bertekad hanya akan menikah dengan pria yang setia dan mencintai rakyat kecil. Suatu malam, Melati bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seekor harimau putih muncul dan menuntunnya ke sebuah telaga di tengah hutan. Di sana, ia melihat bayangan dirinya duduk di atas singgasana, dikelilingi cahaya dan suara gamelan mengalun pelan. Ketika ia terbangun, jantungnya berdebar keras.
Ia merasa bahwa mimpi itu adalah pertanda, meski ia belum tahu pertanda apa. Beberapa hari kemudian, di wilayah pesisir utara Banten, mendarat seorang pria asing bernama Raden Arya Dipa. Ia adalah bangsawan dari tanah seberang yang tengah mengembara mencari ilmu dan pengalaman. Raden Arya bukan hanya tampan dan gagah, tetapi juga pandai berbahasa halus, serta memiliki semangat membela kaum lemah. Dalam perjalanannya, ia mendengar tentang kecantikan dan kebaikan hati Nyimas Melati. Raden Arya memutuskan untuk menyamar sebagai rakyat biasa agar bisa mendekati Melati. Ia tinggal di desa dan bekerja sebagai penabuh gamelan. Setiap malam, suara gamelannya mengalun merdu, menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Melati yang kebetulan lewat suatu malam, tertarik pada suara gamelan itu dan mendekat untuk melihat siapa yang memainkannya. Pertemuan itu menjadi awal dari kisah mereka. Raden Arya memperkenalkan dirinya sebagai Dipa, seorang pengembara biasa. Melati, yang merasa nyaman berbincang dengannya, mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Dipa tidak pernah memuji kecantikan Melati, tapi selalu menghargai pikirannya dan pendapatnya. Hal ini membuat Melati merasa dihargai bukan karena paras, tetapi karena dirinya sebagai manusia. Hari demi hari mereka semakin dekat. Rakyat sekitar mulai membicarakan kedekatan mereka. Sebagian besar merasa senang, karena belum pernah mereka melihat Nyimas Melati tertawa lepas seperti sekarang. Tapi ada pula yang merasa iri, terutama bangsawan yang pernah ditolak lamarannya oleh Melati. Salah satunya adalah Pangeran Sura Adipati dari kerajaan tetangga. Pangeran Sura adalah sosok yang angkuh dan ambisius. Ia merasa terhina karena lamarannya pernah ditolak. Ketika ia mendengar bahwa seorang pria biasa kini dekat dengan Melati, amarahnya meluap. Ia bersumpah akan merebut Melati, tak peduli dengan cara apapun. Ia lalu mengutus mata-matanya untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria bernama Dipa itu. Sementara itu, Melati dan Dipa mulai saling jatuh cinta. Dipa akhirnya memberanikan diri untuk melamar Melati. Namun, ia merasa bersalah karena selama ini menyembunyikan identitas aslinya. Ia pun mengaku bahwa dirinya bukan rakyat biasa, tetapi bangsawan dari negeri seberang yang sedang belajar hidup seperti rakyat jelata. Melati tidak marah, justru semakin kagum pada kerendahan hatinya. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Suatu malam, segerombolan prajurit yang dipimpin oleh Pangeran Sura datang menyerbu desa tempat Melati tinggal. Mereka menculik Melati dan membawanya ke keraton Pangeran Sura. Rakyat desa hanya bisa menangis, sementara Dipa yang saat itu sedang berada di hutan untuk mencari bahan gamelan, kembali dan mendapati Melati telah diculik. Namun, dalam ketenangan malam, Nyimas Melati mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia sering bermimpi tentang seorang lelaki berjubah putih yang selalu memanggil namanya. Dalam mimpi itu, lelaki tersebut menyebut dirinya sebagai penunggu hutan Sangyang dan meminta Nyimas Melati untuk tidak tinggal terlalu lama di tempat tersebut. Mimpi itu datang berkali-kali, hingga akhirnya Nyimas Melati merasa gelisah. Ia menceritakan mimpi itu kepada ibunya, Nyi Rara Inten. Namun sang ibu hanya menganggapnya bunga tidur. Ia mengira setelah segala yang dilalui putrinya, wajar jika pikirannya dipenuhi hal-hal ganjil. Nyimas Melati pun mencoba menepis rasa takutnya dan terus menjalani hidupnya di tengah hutan dengan penuh ketekunan dan keikhlasan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, saat Nyimas Melati sedang menimba air di mata air hutan, ia melihat bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan. Suaranya menggema seperti desir angin. Hatinya bergetar. Ia memanggil-manggil, tetapi tak ada jawaban. Sejak saat itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Peristiwa ganjil mulai membuat warga sekitar merasa takut. Ada yang mendengar suara tangisan di malam hari, padahal tak ada siapa-siapa.
Ada juga yang melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di bawah pohon melati saat tengah malam. Orang-orang mulai berbisik bahwa roh leluhur penjaga hutan sedang terganggu. Namun Nyimas Melati tetap teguh. Ia yakin bahwa semua itu adalah ujian, bukan ancaman. Ia memilih untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap hari ia menanam melati dan merawat kebun kecil yang menjadi tempat tinggalnya bersama sang ibu. Pohon-pohon melati itu tumbuh dengan subur dan mekar sepanjang tahun. Suatu malam, sosok berjubah putih dari mimpinya kembali datang. Tapi kali ini ia hadir dalam keadaan sadar. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Prabu Siliwangi dalam wujud gaib. Ia berkata bahwa tanah tempat Nyimas Melati tinggal adalah tanah keramat peninggalan leluhur. Nyimas diminta menjaga kesuciannya dan menghindari pertumpahan darah. Nyimas Melati berlutut dan menyanggupi permintaan itu. Sejak malam itu, ia dianugerahi kemampuan untuk berbicara dengan makhluk-makhluk halus penjaga hutan. Ia mulai bisa merasakan kehendak alam dan memahami isyarat-isyarat gaib yang dikirimkan melalui hewan atau bunga melati yang gugur sebelum waktunya. Namun, banyak pula yang tetap percaya kepada kebaikan Nyimas Melati. Mereka tahu bahwa aroma melati dari hutan Sangiang justru membawa kedamaian dan ketenangan. Bahkan banyak yang mengaku sembuh dari penyakit setelah berdoa di sekitar pohon melati yang ditanam oleh Nyimas Melati. Ki Angkara murka karena rencananya gagal. Ia pun mendatangi hutan Sangiang dan menantang Nyimas Melati secara langsung. Ia menawarkan pertarungan kesaktian. Namun Nyimas menolak. Ia berkata bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menyakiti, tapi untuk melindungi dan menangkan hati. Penolakan itu membuat Ki Angkara murka. Ia pun memutuskan untuk menyerang. Di malam bulan purnama, ia mengirimkan ilmu hitam berupa kabut beracun ke seluruh hutan. Burung-burung mati mendadak, bunga melati layu, dan udara terasa menyesakkan. Warga yang tinggal dekat hutan panik dan ketakutan. Melihat keadaan itu, Nyimas Melati naik ke puncak bukit dan berdoa semalam suntuk. Ia memohon perlindungan dari para leluhur dan meminta izin untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan hutan dan masyarakat. Doanya menggema, dan langit malam berubah menjadi cerah, disusul turunnya hujan bunga melati. Kabut hitam pun sirna, dan hutan kembali hijau seperti semula. Namun keesokan paginya, Nyimas Melati tak ditemukan di tempatnya. Di tempat ia berdoa terakhir kali, hanya ada sehelai selendang putih dan setangkai bunga melati yang tetap segar meski terkena hujan dan angin malam. Warga percaya bahwa Nyimas Melati telah menjadi penunggu hutan. Ia menyatu dengan alam, menjaga tempat itu dari mara bahaya, dan terus menuntun orang-orang yang tersesat di jalan kehidupan. Sejak saat itu, hutan Sangiang dianggap suci dan dijaga oleh masyarakat setempat hingga kini. Banyak orang yang datang ke hutan Sangiang dengan harapan bertemu arwah Nyimas Melati. Beberapa mengaku melihat sosok perempuan berselendang putih berdiri di antara bunga-bunga melati yang bermekaran, tersenyum dengan tatapan teduh. Mereka yang berniat baik akan pulang dengan hati damai, namun yang datang dengan niat buruk justru tersesat dan ketakutan hingga dini hari. Di kemudian hari, penduduk membangun sebuah tempat semedi sederhana dari kayu dan batu di tengah hutan. Tempat itu dikenal sebagai petilasan Nyimas Melati. Orang-orang datang membawa bunga melati, air bersih, dan doa-doa tulus. Tak sedikit pula yang datang hanya untuk merasakan ketenangan, seolah hutan itu memiliki energi lembut yang menenangkan jiwa. Nama Nyimas Melati menjadi simbol perempuan tangguh yang tidak hanya cantik, tapi juga berilmu dan bijaksana. Ia tidak membalas fitnah dengan dendam, tidak melawan kekerasan dengan amarah, dan lebih memilih mengorbankan diri demi kelestarian alam dan keselamatan orang banyak. Karakternya dipuja dalam doa-doa dan dikenang dari generasi ke generasi.
Legenda tentang dirinya diajarkan dalam dongeng sebelum tidur, dalam cerita rakyat yang disampaikan turun-temurun. Anak-anak Banten tumbuh dengan mengenal sosoknya sebagai pelindung hutan, penjaga bunga melati, dan simbol kesucian hati seorang perempuan yang setia kepada kebenaran dan cinta kasih. Di beberapa desa, peringatan tahunan dilakukan untuk mengenang pengorbanannya. Masyarakat menanam melati secara serentak dan berjalan menuju hutan dengan membawa dupa dan air suci. Mereka menyanyikan kidung tradisional dan membacakan doa bersama untuk memohon keselamatan, kesuburan tanah, dan ketenteraman hidup. Sementara itu, makam ibunya, Nyi Rara Inten, yang waat tak lama setelah Nyi Mas Melati menghilang, juga dijaga dengan penuh hormat. Banyak yang percaya bahwa semangat ibu dan anak itu bersatu di alam gaib, menjaga bumi Banten agar tetap makmur, bersih dari niat jahat, dan selalu dinaungi berkah leluhur. Beberapa peneliti dan sejarawan mencoba menggali bukti sejarah mengenai sosok Nyi Mas Melati, tetapi tidak banyak catatan tertulis yang ditemukan. Yang ada hanyalah cerita lisan, puisi-puisi tua, dan peninggalan seperti petilasan dan gua mediasi. Namun bagi masyarakat lokal, bukti itu tidak diperlukan, kehadirannya mereka rasakan di hati. Menurut penuturan seorang kuncen tua, saat bunga melati di petilasan mekar serentak di luar musim, itu adalah pertanda bahwa Nyi Mas Melati tengah memberi restu pada seseorang atau memperingatkan tentang sesuatu. Fenomena itu sering terjadi saat akan ada bencana alam atau perubahan besar dalam kehidupan masyarakat sekitar. Nama Nyi Mas Melati juga menjadi inspirasi bagi para seniman. Banyak lagu daerah, tarian tradisional, bahkan lukisan dan relief yang menggambarkan sosoknya. Dalam karya-karya itu, ia selalu digambarkan berselendang putih, berdiri di tengah bunga melati, dengan cahaya lembut yang menyelubungi tubuhnya, seperti cahaya suci dari kahyangan. Dalam budaya lokal Banten, jika seorang perempuan dianggap memiliki watak halus, bijak, dan berjiwa penolong, orang tua sering menyebutnya seperti Nyi Mas Melati. Ungkapan itu menjadi pujian tertinggi bagi perempuan yang hidup sederhana tapi memberi pengaruh besar bagi sekitarnya. Legenda ini juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan alam. Hutan bukan hanya tempat tinggal bagi binatang dan tumbuhan, tapi juga ruang spiritual yang harus dihormati. Nyi Mas Melati mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam, menjaga kesuciannya, bukan malah merusaknya demi keuntungan pribadi. Kini, meskipun aman terus berubah, legenda Nyi Mas Melati tetap hidup dalam ingatan masyarakat Banten. Ia tidak hanya dikenang sebagai sosok perempuan yang hilang di hutan, tapi sebagai penjaga moral, simbol spiritualitas lokal, dan lambang kasih sayang yang abadi antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Beberapa peziarah mengaku mendapatkan petunjuk dalam mimpi setelah berdoa di petilasan Nyi Mas Melati. Petunjuk itu bisa berupa solusi atas masalah keluarga, rezeki yang lancar, atau perasaan damai yang tak dapat dijelaskan. Hal ini membuat banyak orang semakin yakin bahwa arwahnya masih menjaga dan mengayomi mereka hingga hari ini. Kisah Nyi Mas Melati bukan sekadar legenda biasa, tetapi cermin dari nilai-nilai luhur masyarakat Banten. Ia adalah lambang kecantikan, keteguhan, kesetiaan, dan pengorbanan. Dalam keheningan hutan Sangyang, namanya terus bergaung, diiringi harum bunga melati yang tak pernah layu meski waktu terus berlalu. Itulah kisah legenda Nyi Mas Melati dari Banten. Pesan moral dari kisah Nyi Mas Melati adalah tentang pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan kesucian hati dalam menghadapi fitnah dan cobaan hidup. Nyi Mas Melati mengajarkan bahwa keindahan sejati berasal dari dalam diri, dari niat yang tulus, cinta kasih terhadap sesama, dan keselarasan dengan alam. Ia juga menunjukkan bahwa kekuatan perempuan bukan hanya terletak pada kecantikannya, tetapi pada keteguhan sikap, kebijaksanaan, dan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar.
Cerita ini mengingatkan kita untuk menjaga kelestarian alam, menghormati leluhur, serta menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan dalam hidup sehari-hari. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.